Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini walaupun dalam keadaan virtual seperti pagi hari ini. Selanjutnya, selawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti pada saat ini, dan tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pada kesempatan kali ini singkat saja saya ingin menyampaikan sedikit kisah tentang masuknya Islam seorang panglima terbaik, panglima perang terbaik umat muslim pada masanya, yaitu Sayyidina Khalid bin Walid, yang mungkin jarang orang ketahui. Yang mana menurut saya kisah ini bisa jadi akan sangat bermanfaat, akan sangat membantu kita dalam menjadikan kita seorang Muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sebelum memeluk Islam, seorang Khalid bin Walid adalah salah satu orang dari kafir Quraisy yang termasuk sangat getol dalam melawan Islam, bahkan memeranginya. Bahkan juga beliau itu sebelum memeluk Islam merupakan salah seorang panglima perang bagi kaum kafir Quraisy. Nah, contohnya pada saat perang Uhud di bawah pimpinan Abu Jahal, Khalid bin Walid memimpin pasukan kafir Quraisy dalam mengalahkan kaum muslimin. Nah, namun siapa sangka kekalahan kaum muslimin di perang Uhud tersebut merupakan salah satu alasan seorang Khalid bin Walid memeluk Islam. Singkat cerita, setelah perjanjian Hudaibiyah, yaitu yang mana di dalam perjanjian tersebut dinyatakan gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan bebasnya, dengan tenang di Mekah. Nah, sedangkan pada saat itu di Mekah, Khalid bin Walid merasa kagum pada semangat kaum muslimin yang berbondong-bondong memanfaatkan situasi gencatan senjata ini untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Mereka senantiasa datang dari segala penjuru dunia dan melakukan rangkaian ibadah dengan hikmatnya di Mekah. Nah, di sini Khalid bin Walid merasa ada yang janggal, ada yang aneh. Bagaimana mungkin sekian banyak manusia melakukan sebuah safar perjalanan atau perjalanan jauh hanya karena ada urusan dengan Tuhannya. Karena pada masanya sangat jarang dijumpai orang melakukan perjalanan yang sangat jauh, perjalanan semacam itu keluar negeri bahkan keluar daerahnya jika tidak ada urusan muamalah yang sangat penting seperti misalnya bisnis atau perdagangan. Nah, di situ melihat kaum muslimin yang sangat semangat, sangat hikmat melakukan ibadahnya di Mekah, hati Khalid bin Walid mulai tergerak dan yakin dan perlahan yakin kepada Allah. Setelahnya Khalid bin Walid mengingat kemenangannya atas kaum muslimin di perang Uhud. Seperti yang kita tahu, seorang Khalid bin Walid adalah orang yang cukup intelektual. Beliau adalah orang yang cerdas. Sebagai panglima perang, beliau juga menganalisa strategi musuhnya. Seperti yang kita tahu, umat muslim di perang Uhud kalah karena adanya beberapa pasukan pemanah Islam yang turun bukit
mengabaikan perintah Rasulullah. Padahal pada saat itu Rasulullah memerintahkan apapun yang terjadi, para pasukan pemanah tetap bersiap sedia di atas bukit, jangan ada yang berpindah posisi, istilahnya begitu. Para pemanah turun mengejar ghanimah setelah melihat para pasukan kafir Quraisy mundur tertekan. Jadi pada saat perang Uhud itu sebenarnya umat muslim sudah bisa menguasai, sudah hampir menang, bisa memukul mundur kaum kafir Quraisy. Namun setelah melihat pasukan kafir Quraisy yang tertekan dan mundur, para pemanah yang berjaga di atas bukit Uhud itu malah turun untuk mengejar harta rampasan perang, mengabaikan perintah Rasulullah. Seketika Khalid bin Walid yang memimpin pasukan kafir Quraisy untuk mundur tersebut melihat umat muslim yang turun, spontan memimpin pasukan kafir Quraisy untuk mengitari bukit. Jadi setelah mundur melihat pasukan pemanah yang menjaga di atas bukit turun, Khalid bin Walid memimpin pasukannya kaum kafir Quraisy untuk mengitari bukit dan menyerang kaum muslimin dari belakang, sehingga menyebabkan kekalahan umat muslim pada perang Uhud, bahkan juga meninggalnya salah seorang panglima perang Islam dan juga paman Rasulullah, yaitu Hamzah. Di situ Khalid merenung, mulai percaya kepada Rasul, mulai percaya kepada Allah. Karena apa? Karena kaum muslimin kalah karena mengabaikan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Khalid bin Walid yakin Muhammad ini bukan orang sembarangan. Karena apa yang dikatakan Rasul, jika diabaikan, maka akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Pokoknya apa ngendikane Rasul itu sulayani akhirnya bakal beres. Siapa sangka kekalahan kaum muslimin menjadi salah satu alasan kuatnya, alasan mu'alafnya salah seorang panglima terhebat kaum muslimin. Bahkan setelah masuk Islam, Khalid bin Walid tidak pernah absen dalam satu perang pun bersama kaum muslimin sampai beliau meninggal pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Di sini bisa menjadi pelajaran bagi kita agar supaya kita bisa menjadi orang atau muslim yang lebih taat kepada Rasul, kita menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah menjadi contoh di Bukit Uhud. Ketika kita ingkar akan perintah Allah, kita ingkar akan tuntunan Rasulullah SAW, maka akan jadi sesuatu yang tidak baik bagi kita. Allah sudah jadikan contoh pada kita kisah-kisah di masa lalu. Semoga kita menjadi muslim yang taat dan lebih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekian mungkin dari saya. Ada kurang dan salahnya mohon maaf. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.